Ya faktanya, cemburu buta juga cinta segitiga tak jarang berujung petaka, bahkan hilangnya nyawa. Disebut hubungan kasih dan percintaan yang kuat, rasionalitas kerap berganti dengan emosionalitas. Cinta segitiga dan pengkhianatan yang berujung rasa kecewa. Banyak melatari banyak peristiwa kriminal dan juga aksi sadis terjadi. Menyebabkan emosi yang tak terkendali, sehingga seseorang dengan mudah melampiaskan amarahnya. Yang paling ekstrem, rasa sakit hingga cemburu bisa mendorong seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain. Seperti yang terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Awalnya warga digegerkan dengan penemuan bagian tubuh jasad yang diketahui ternyata adalah seorang wanita. Saat ditemukan kondisi korban sudah membusuk karena diduga sudah meninggal lebih dari 1 hari sebelum ditemukan. Bagian tubuh ditemukan di semak-semak yang tertutup kayu. Sementara bagian tubuh yang lain yakni bagian kepala dan kaki ditemukan polisi di lokasi lainnya. Penyelidikan dilakukan. Terkuak identitas korban, seorang wanita berusia belia, 19 tahun umurnya. Terungkap pula jika korban tewas dalam keadaan berbadan 2. Dari penyelidikan pelaku ternyata kekasih korban, pria berusia 23 tahun. Mulyana ditangkap bersama barang bukti sebilah golok yang digunakan untuk memutilasi pacarnya. Alasan Mulyana berbuat keji adalah karena korban meminta pertanggungjawaban. Juga diduga ada rasa kesal Mulyana yang menuduh korban punya perasaan terhadap pria lain. Siapa sangka kebakaran besar di kota Makassar yang terjadi pada akhir Oktober tahun lalu terjadi gara-gara masalah cemburu buta pasangan rumah tangga. Kebakaran yang menghanguskan 33 rumah ini ternyata berawal dari kemarahan seorang pria 36 tahun kepada istrinya. Rijal menyulut kebakaran yang terjadi di Jalan Muhammad Yamin, Lorong 21, Kecamatan Makassar. Rijal ditangkap dan langsung dibawa ke posko Resmob Polda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan awal saat itu Rijal membantah melakukan pembakaran rumah, melainkan hanya membakar sampah lalu ditinggalkan. Sebelum akhirnya terjadi kebakaran yang meludeskan 33 unit bangunan rumah warga. Terungkap belakangan jika Rijal memang punya tujuan membakar. Akui pula, memang tengah punya masalah dengan istrinya. Bermula ada kecemburuan Rijal yang menduga istrinya punya pria idaman lain yang berada di rumah mertuanya. Cemburu buta juga membuat Iqbal tersulut emosi. Iqbal nekat membakar 2 unit kendaraan yang tengah terparkir di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi. Dengan santainya pelaku berjalan menghampiri kendaraan minibus, hingga kemudian berlari meninggalkan kendaraan tersebut. Tak lama api pun membesar dan membakar 2 unit kendaraan, hingga membuat heboh warga sekitar. Awalnya warga menduga hanya kebakaran biasa dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun melihat adanya kejanggalan saat olah tempat kejadian, petugas lalu menyimpulkan jika peristiwa kebakaran ini merupakan disengaja. Tak butuh waktu lama setelah mengidentifikasi, Iqbal bisa ditangkap. Hasil pemeriksaan terungkap, pelaku memang sengaja membakar 2 unit kendaraan hanya karena cemburu. Teman wanitanya digoda pria lain. Namun malang tak dapat ditolak. Usut punya usut, apa yang dilakukan pelaku ternyata salah sasaran. Karena kendaraan yang dibakar pelaku ternyata milik orang lain. Disebut biasa terjadi kepada pelakunya yang tengah dimabuk cinta atau jatuh cinta terlalu dalam. Tidak adanya komunikasi yang baik di lingkungan ataupun keluarga sehingga terjadi korelasi antara saling memiliki yang berlebihan dan potensi tindak kriminal. Bahkan tak jarang aksinya kerap berakhir brutal. Kita bisa lihat ada gradasi yang seperti itu. Yang pertama adalah saat kemudian mereka ingin dihargai secara perasaannya, dari terhadap rasa perasaannya itu butuh dihargai dulu yang pertama. Yang kedua adalah sense of belonging-nya.
saat mereka sudah memiliki perasaan, mereka akan rasa memiliki itu akan lebih besar. Saat inilah kemudian itu terakumulasi menjadi tidak hanya sekedar perasaan, tapi kemudian menjadi sikap. Nah yang ketiga, saat kemudian ini ternodai atau terhianati, maka ini akan bertransformasi kepada rasa dendam yang amat sangat. Jadi dalam konteks tertentu kejahatan terhadap perilaku terhadap kejahatan ini seringkali mengarah kepada orang-orang yang berada pada sirkel pribadinya, bahkan tidak terpenuhi rasa perasaan, tidak mendapatkan feedback yang cukup terhadap rasa yang mereka miliki, maka mereka akan memilih sikap positif ini mengarah kepada kekerasan, bahkan mengarah kepada pembunuhan. Seringkali bahkan dalam tindakan tertentu mengarah kepada tindakan pembunuhan secara berencana dengan mutilasi atau kemudian pembunuhan secara membagi diri. Seseorang yang jatuh cinta atau terlibat percintaan, rasionalitasnya kerap berganti dengan emosionalitas. Dalam kondisi apapun, tidak boleh setiap individu mematikan rasio atau pemikiran menurut akal sehat demi emosi sesaat. Tim Liputan melaporkan.